Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita lanjutkan memberikan jawaban ataupun tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh teman Kristen kita. Kemarin ada 12 pertanyaan nih, sebagaimana yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sebahagian jawaban ataupun sebagian pertanyaan itu telah kita jawab. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikutnya. 6 pertanyaan sudah terjawab, jadi kita lanjutkan kepada pertanyaan yang ke-7. Kebetulan pertanyaan pada poin ke-7, ke-8, 9, dan 10 ini memiliki kaitan yang sangat erat. Karena pertanyaan ini menjurus tentang Al-Quran, jadi dia menanyakan tentang Al-Quran. Jadi nanti jawabannya mungkin kita akan globalkan saja, digabungkan, karena memang ada keterkaitan yang sangat kuat. Pertanyaan nomor 7 ditanyakan, kenapa harus Al-Quran yang diyakini, sementara ada kitab-kitab sebelumnya atau kitab terdahulu yang juga harus diyakini. Itu pertama. Yang kedua, atau yang ke-8 pertanyaannya, apakah Al-Quran itu murni dari firman Allah, ya? Tidak ada campur tangan manusia. Ini banyak sekali dijadikan satu fitnah begitu ya. Kemudian yang ke-9, siapa penulis Al-Quran hingga sampai dibukukan? Pertanyaan ke-10, kalau di dalam Alkitab ada pasal dan ada ayat serta ada dituliskan tentang peristiwa-peristiwa, bagaimana di dalam Al-Quran? Baik, kita langsung saja berkaitan pertanyaan yang ke-7, mengapa harus Al-Quran sementara ada kitab lain? Bahkan kitab lain itu lebih dahulu turunnya sebelum Al-Quran, ya. Jadi kenapa Al-Quran? Begini jawabannya saudara sekalian, khususnya temanku yang beragama Kristen atas pertanyaannya. Nabi sebelum Muhammad, ya, nabi-nabi sebelum Muhammad itu diutus itu hanya untuk kaumnya saja, untuk baninya saja, untuk sukunya saja. Sementara Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Ya, ini yang membedakan pertama. Oleh karena nabinya berbeda status risalahnya, maka otomatis kitab yang dia bawa juga berbeda status kekuasaannya. Kalau Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, dikatakan di situ Muhammad itu untuk seluruh sekalian alam, ya. Bahkan itu dinyatakan di dalam surat Al-Anbiya, ya, Al-Anbiya ayat yang 107 dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Dan juga di dalam surat Sabah ayat yang ke-28 juga dikatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi ada keseluruhan di situ. Jadi tidak hanya kepada kaum Arab saja atau tidak Bani kaum Bani Ismail saja, tidak karena keturunan dari Bani Ismail, tapi untuk seluruh kafatal linnas. Maka Al-Quran itu berlaku untuk seluruh manusia di mana saja dia berada,
mau suku apa dia, mau bangsa apa dia, mau berada di benua apakah dia, itu berlaku Al-Quran itu. Sementara Nabi sebelumnya, kita ambil Yesus sajalah, atau Nabi Isa, Nabi yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dinyatakan, di dalam surat Az-Zukhruf itu dikatakan di sana, Inna huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu matalam li bani Israel. Kata Allah begitu. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan ia sebagai tanda kekuasaan Allah untuk Bani Israel saja. Li Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel, tidak untuk seluruh umat manusia. Ya. Dan ini terkonfirmasi pengakuan ini oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bukan untuk semua manusia, ya. Sedangkan kita di Indonesia ini itu bukan bagian dari kaum Bani Israel, ya. Makanya di dalam Matius pasal 15 ayat 24 sampai 26, mohon maaf ini jangan tersinggung, ada seorang yang dulu meminta tolong kepada Yesus, ya, seorang wanita meminta tolong bantuan kepada Yesus, lalu Yesus menolaknya, ya, karena dia bukan bagian dari Bani Israel, ya. Bahkan di dalam ayat itu, ini intinya saja, dikatakan di akhir ayat itu, ya, kalau aku menolongmu itu sama saja seperti orang yang mengambil makan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Jadi menurut Matius pasal 15 ayat 26 itu begitu rendah status dan kedudukan orang-orang yang di luar Bani Israel itu. Di ayat ini dikatakan itu sama saja seperti memberi makan kepada seekor anjing, gitu ya. Kemudian itu juga yang terkonfirmasi di dalam Kisah Para Rasul ayat 16 pasal 16 ayat 6, bahwasanya di situ Roh Kudus melarang. Ya, sekali lagi Roh Kudus melarang, mencegah para murid itu untuk memberitakan Injil ke Asia. Itu dilarang. Ya, Indonesia ini kan bagian dari Asia, otomatis ini berdasarkan Kisah Para Rasul ayat 6, pasal 16 ayat 6, Injil tidak boleh disiarkan atau dikabarkan di luar Bani Israel. Makanya kenapa Al-Quran itu diyakini karena dia untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, di dalam Al-Quran atau Al-Quran itu dijamin keabsahannya, keasliannya, gitu ya. Tidak ada campur tangan, tidak ada melibatkan daripada isinya tulisan-tulisan orang lain. Nah, ini berkaitan juga tadi kepada pertanyaan yang sebelumnya, yakinkah Al-Quran itu tanpa ada campur tangan Muhammad, tanpa ada campur tangan manusia? Jelas dijamin oleh Allah di dalam Al-Hijr ayat yang ke-9. Di sana Allah katakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku memeliharanya. Jadi keabsahan, keaslian, keotentikan, apalagi kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu tidak diragukan. Lain hal kalau dengan Alkitab, banyak kontradiktif, banyak tambal sulam, banyak kekeliruan. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kalau kita mau melihat silsilah Yesus saja, silsilah keturunan Yesus itu di dalam Alkitab itu penuh dengan kontradiktif. Silakan dibuka di dalam Lukas pasal 3 dari ayat 23 sampai ke 31. Itu di situ menceritakan tentang silsilah Yesus, ya, dari ayat 23 sampai ke 31. Itu jumlahnya ada 43 silsilah keturunan itu, baru sampai ke Yesus. Sedangkan di dalam Matius pasal 1 ayat 6 sampai ayat 16, di sana menceritakan juga tentang silsilah, ya, silsilah keturunan dari Daud sampai Yesus.
Dan di situ jumlahnya hanya 28 orang. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 29 sampai 31 ada 43 keturunan, nama keturunan yang disebutkan. Sedangkan di Matius pasal 1 ayat 6 sampai 16 itu ada 28 nama-nama keturunan yang disebutkan. Dan yang luar biasanya, di antara kedua ayat itu tidak saja jumlahnya yang berbeda, nama-namanya pun berbeda. Yang disebutkan di Lukas dengan Matius itu namanya tidak sama, tidak sinkron. Sekali lagi tidak saja jumlahnya, nama-namanya pun nggak satu pun ada yang sama di situ. Nah, pertanyaannya mana yang benar ini silsilah Yesus itu? Yang ada di Lukas kah atau di Matius? Dengan jumlah yang 43 atau 28? Dengan nama-nama yang ada di dalam Lukas atau di Matius? Itu baru satu saja tentang silsilah Yesus saja sudah terjadi kontradiktif, perbedaan perbedaan yang cukup signifikan. Nah, itu yang menyebabkan dan banyak lagi hal-hal yang lain di dalam Alkitab itu ayat-ayat yang kontradiktif. Itu baru satu saja tuh. Itu sudah menjadi rahasia umum tentang apa yang dikabarkan atau apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, kontradiktifnya itu, tambal sulamnya itu, ada ayat-ayat sisipannya itu sudah jadi rahasia umum. Makanya perdebatan-perdebatan terjadi di seputaran itu, ya. Dan hal ini yang tidak diinginkan di dalam Al-Quran. Makanya Allah jamin di dalam surat Al-Hijr tadi dikatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Ya, Allah yang yang menurunkan Al-Quran dan Allah pelihara akan Al-Quran itu. Ya, kalau seandainya Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, apa kata Allah di dalam surat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82 Allah katakan begini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadahu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran itu? Kalau seandainya saja Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, tentulah akan banyak mendapat pertentangan di dalamnya. Jadi Allah katakan itu karena sudah terjadi di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran itu menjadi acuan utama. Sedangkan di dalam kitab yang sebelumnya, karena sudah banyak terjadi kontradiktif, sisipan, dan juga tambal sulat. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 79 juga Allah katakan, fawailul lilladzina yaktubuna bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahu mimma katabat aidihim wa wailul lahu mimma yaksibun. Sungguh telah celakalah orang-orang yang menulis Alkitab itu, ya, dari tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan mereka. Mereka ingin menukar dengan harga yang rendah, keuntungan yang sedikit demi menukar-nukar ayat itu. Itu kata Allah. Maka celaka besarlah bagi mereka akibat tulisan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Itu penyebabnya. Makanya kita harus mengacu kepada Al-Quran, memegang Al-Quran, bukan berarti meninggalkan kitab sebelumnya. Karena kitab sebelumnya juga diwajibkan untuk mengimani. Ya, itu bahagian dari firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Hanya saja itu diperuntukkan kepada kaum-kaumnya sendiri, kaum di mana nabi itu hidup, ya, untuk keluarga besarnya mereka. Sehingga Al-Quran itu menggenapi, menyempurnakan apa yang ada pada kitab terdahulu. Dia menyempurnakan, lalu diberlakukan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka kafatan linnas illa kafatan linnas. Jadi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, bahkan dikatakan di situ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, juga untuk seluruh sekalian alam. Nah, berkaitan dengan kontradiktifnya ayat-ayat Alkitab,
Itu terkonfirmasi oleh hasil penelitian, ya, 76 pakar Alkitab yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini di dalam buku The Five Gospel ini. Dia menemukan di situ isi Alkitab itu, The Five Gospel itu menjelaskan isi Alkitab 82% bukanlah firman Tuhan. Itu dibuktikan. Dan lebih terkonfirmasi lagi seperti yang mungkin saudara melihat di beberapa YouTube, yakni Pendeta Yonatan Purnomo, dia mengatakan dan dia menemukan terdapat di dalam Alkitab itu 6.577 kesalahan di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau saja referensinya sudah keliru, lalu bagaimana mau dijadikan sebagai pegangan hidup itu? Makanya di situ dikatakan bagi umat Islam, Allah memberikan jaminan kebenaran terhadap Al-Quran, dan itu sebabnya juga mengapa kita harus memegang kepada Al-Quran itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 9, siapakah penulis Al-Quran sehingga berbentuk buku? Baik, Al-Quran ini ditulis sejak dari Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah itu begitu menerima ayat Al-Quran dari Malaikat Jibril, dia bacakan kepada sahabat, lalu para sahabat mencatatnya. Hanya saja waktu itu memang catatan itu ada dalam bentuk batu, ada yang dalam yang menulis di tulang-tulang, ada yang menulis di kulit-kulit pohon, di dedaunan, dan itu belum terapikan dengan baik. Ya, setelah masa Rasulullah itu berakhir, masuk ke masa sahabat. Nah, di masa sahabat, khususnya para Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar Siddiq sudah dimulai, masa Umar bin Khattab sudah dimulai, hanya saja belum sempurna. Kapan sempurnanya? Di masanya Utsman bin Affan. Penulisnya, penghafal terbaik waktu itu adalah Zaid bin Sabit. Dialah yang menulis dan dibantu oleh beberapa sahabat lainnya untuk membukukan Al-Quran tersebut. Di masa Utsman bin Affan lah terbukukan Al-Quran itu dengan baik. Meski waktu itu belum tanpa sakal atau tanpa ada tanda baris, ya. Namun Quran sudah terbukukan waktu itu. Di masa berikutnya baru nanti ada penyempurnaan dari sisi pembuatan harokat, ya, pembuatan harokat. Namun Al-Quran itu sudah ditulis sejak masa Rasulullah masih hidup. Intinya di sana. Baik, pertanyaan yang terakhir di ke-10 pada pertanyaan ini, di dalam Alkitab ada pasal, ada ayat, dan ada menuliskan tentang peristiwa. Apakah di dalam Al-Quran juga ada? Ada, sama. Di dalam Al-Quran ada juz, 30 juz. Suratnya ada 114 surat. Ayatnya juga di sana diterangkan. Berkaitan ayat, memang ada perbedaan ulama karena perbedaan perhitungan. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang 6.623 ayat. Karena ada yang menganggap basmalah sebagai ayat di dalam Al-Quran, kemudian ada sebagian menganggap itu bukan ayat di dalam Al-Quran, ya. Sehingga ini hanya beda penomoran, tapi tidak mengurangi dan tidak menambahi jumlah lafaz-lafaz ayat di dalam Al-Quran, begitu ya. Jadi kalau ditanya tentang adakah peristiwa atau kisah di dalam Quran, oh banyak. Al-Quran menjelaskan tentang kisah para nabi terdahulu, dari Adam, penciptaan Adam, hingga Rasulullah, bahkan nanti sampai terjadinya peristiwa kiamat. Inti di dalam Al-Quran itu diantaranya selain tentang akidah, syariah atau fikih yang kita kenal dengan fikih, hukum, ada lagi akhlak, ada lagi cerita dan kisah, adanya peristiwa sejarah, maka itu yang dikenal dengan tarikh, ya. Kemudian ada hal-hal yang lain tentang dosa dan pahala dan imbalan, tentang surga dan neraka, banyak di dalamnya. Seperti hanya Alkitab juga ada di dalam Al-Quran, jauh lebih sempurna di dalam Al-Quran. Baik saudara, ini mungkin yang untuk jawaban pada kesempatan kali ini. Kita telah memberi respon pertanyaan dari nomor 7 hingga nomor 10. Insya Allah kita lanjutkan 2 pertanyaan terakhir pada video yang terakhir.
Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.